Kalau kita lagi kayak ngerasa, kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah gak nolongin saya, baca lagi. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya gak berhenti dari masalah ya, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak meninggalkan kamu, gak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah kita. Jadi teman-teman, kita berharap dengan mengulang-ulang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kita enggak jadi orang yang gampang putus asa. Enggak jadi orang yang gampang menyerah, enggak jadi orang yang gampang patah, enggak jadi orang yang gampang kalah, enggak jadi orang yang gampang marah, gitulah ya. Kenapa jadi A semua ya? Jadi intinya ayat itu harusnya menguatkan kita ketika kita lemah, memantapkan hati kita ketika kita galau dengan pilihan hidup, membuat kita berani ketika kita dalam keadaan takut. Ayat itulah yang kemudian diterjemahin di surat yang lain, la tahzan innallaha ma'ana. Sama aja kan? Tuhanmu gak pernah meninggalkan kamu, gak pernah benci sama kamu, dengan kalimat jangan khawatir, karena la tahzan dalam konteks ayat itu khawatir. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Jangan khawatir, Allah bersama kita, karena Allah gak pernah marah, gak pernah meninggalin kita. Kan gitu kan ya? Itu sebetulnya dua atau sekian ayat yang sejenis, setipe, semakna, cuman beda redaksi. Jadi kalau kita kaman banget dengan istilah la tahzan innallaha ma'ana, coba kembangin deh kalimat itu dengan surat Ad-Duha. Apa bukti Allah tuh bersama kita? Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus siapa yang ngasih kita perlindungan ketika kita sendiri? Kalau bukan Allah bersama kita. Wa wajadaka dhallan fahada. Terus siapa yang ngasih Nabi jalan petunjuk ketika beliau tersesat di dalam padang pasir? Kalau Allah enggak bersama kamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Terus siapa yang ngasih Nabi makan ketika beliau kelaparan? Kalau Allah enggak bersama dengan beliau. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Arti lainnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu teman-teman pemahaman dari surat Ad-Duha. Buat saya pribadi, surat Ad-Duha itu surat motivasi banget. Kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi galau, kalau saya lagi sakit hati, kalau saya lagi sebel, kalau saya lagi boring banget, baca ayat itu sedikit banyak tergantung kita ya. Sedikit banyak akan mempengaruhi mood kita. Jadi mood lagi, jadi semangat lagi, jadi bergairah lagi, jadi optimis lagi. Itu harusnya Ad-Duha itu jadi kayak gitu. Itu baru namanya tadabbur Al-Quran. Sekarang kita pelajari gimana cara jadiin Ad-Duha itu sebagai penyemangat bagi kita dalam masalah-masalah kita. Allah gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Apa buktinya? Kan gitu ya. Buktinya adalah, bukankah dulu kamu dalam keadaan yatim Muhammad, lalu Allah memberimu keluarga yang menjadi naungan? Bukankah dulu kamu pernah tersesat di padang pasir Muhammad, lalu Allah memberi kamu jalan supaya kamu sampai ke tujuan? Bukankah dulu kamu pernah kelaparan Muhammad, lalu Allah kasih kamu rezeki atau makanan? Itu bukti bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jadi ayat 6 dan 7 dan 8 itu adalah ayat renungan untuk kita teman-teman. Kalau kita mulai meragukan kebesaran Allah, kita mulai meragukan pertolongan Allah, kita mulai meragukan janji-janji Allah, coba kita pakai 3 ayat itu untuk menjawab pertanyaan. Bukankah kita dulu pernah yatim? Arti yatim, seorang diri. Lahir ke bumi, jarang kan diantara kita yang lahirnya kembar. Rata-rata lahir anak tunggal gitu kan. Lahir sendiri, terus bagaimana kita bisa kemudian tumbuh? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan untuk kita orang yang mencintai kita sejak kita lahir. Pertama, ibu kita. Itu mah udah biasa Ustaz. Enggak. Kalau Allah enggak masukkan rasa cinta ke dalam hati ibu kita, maka dia akan membuang kita di parit. Dan itu banyak adegan kayak gitu. Kalau Allah nggak mendatangkan rasa cinta ke dalam hati ayah kita, mungkin ada adegan seorang ayah yang memukul anaknya sampai mati hanya gara-gara anaknya rewel di malam hari.
Kalau Allah nggak memasukkan rasa cinta di dalam hati ibu atau ayah kita, mungkin kita sudah dimasukkan ke dalam kulkas sampai membeku dan meninggal. Kalau Allah nggak memasukkan rasa cinta ke dalam hati ayah dan ibu kita, mungkin kita akan dibiarkan kelaparan atau ditaruh di rumah yang akhirnya kelaparan meninggal sendiri, orang tua kita pergi. Atau ditaruh di depan panti asuhan, atau ditaruh di tong sampah, ditaruh di bawah jembatan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Allah nggak sayang kepada kita, maka Allah tidak akan memasukkan rasa cinta itu di dalam hati orang tua kita. Sehingga dengan rasa cinta yang Allah titipkan di dalam hati ibu dan ayah kita, muncullah adegan seorang ibu yang memeluk anaknya ketika kapal mereka tenggelam. Muncullah adegan seorang ibu yang memeluk anaknya dan melindungi anaknya di bawahnya ketika rumahnya roboh. Muncullah adegan seorang ibu yang menyelamatkan anaknya walaupun dia yang celaka. Muncullah adegan seorang ayah yang seharian gak makan demi menyimpan uang itu supaya bisa membeli susu anaknya di malam hari. Muncullah adegan pengorbanan ayah, pengorbanan ibu, itu semuanya bukti bahwa alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang menskenariokan jadi kayak gitu. Kalau Allah cabut sedikit aja rasa kasih sayang, maka orang tua kita cuek sama kita. Cuek mulai dari kebutuhan makan kita, cuek dengan kebutuhan tempat tinggal kita. Gak ada seorang ayah yang berjuang gimana caranya dia punya rumah untuk anaknya yang nyaman buat anaknya berlindung dari matahari, hujan dan panas dingin. Dia cicil rumah siang malam, dia kerja banting tulang karena cicilannya itu gak sehari 2 hari, 15 tahun. Apa alasan seorang ayah itu mencicil rumah 15 tahun dan setiap akhir bulan dia itu stres mikirin cicilan kalau bukan karena sayang kepada anaknya? Apa alasan seorang ayah memasukkan anaknya ke sekolah yang harga bulanannya aja, harga SPP-nya aja mahal banget. Udah gitu beli ayah itu kayaknya rasanya beli buku anak itu di awal ajaran baru, di tahun ajaran baru tuh kayak seneng gitu ngebeli buku anak, beli pensil anak, beli pulpen anak, beli baju seragam anak. Itu kayak puas banget buat ayah. Dari mana muncul rasa kepuasan ini? Dari cinta. Siapa yang ilhamkan cinta di dalam hati ayah dan ibu? Allah. Itu bukti alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Allah gak pernah ninggalin kita. Ustadz, tapi ada kasus seorang anak ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh ayahnya, atau ayah dan ibunya wafat ketika dia masih kecil. Lalu Allah datangkan yang lain, kakeknya mungkin. Allah datangkan yang lain, pamannya mungkin. Allah datangkan yang lain, ayah angkat atau orang tua angkatnya mungkin. Allah datangkan, gak pernah berhenti. Karena kalau itu berhenti, maka kita gak akan bisa tumbuh menjadi anak yang dewasa seperti sekarang ini. Kita udah gak dapat apa-apa, kita udah celaka dari kecil. Kenapa ada adegan seorang ayah yang mati-matian mencari sampai mendonorkan ginjalnya demi untuk mengobati anaknya yang sakit? Bahkan nauzubillah sampai ada seorang ayah yang dia rela mendonorkan jantungnya dan dia meninggal demi untuk menggantikan anaknya yang juga kecelakaan dan seterusnya. Dia donor darah udah biasa, donor organ. Ini semuanya alam yajidka yatiman fa'awa, teman-teman. Cuman kita seringnya hanya ngelihat kurirnya saja, lupa kepada pengirim. Ya, ada teman ngirim kita hadiah, misalnya yang kita seneng banget, misalnya kayak kaos gitu ya. Tadi pas jalan sama dia kita kayak ngelihat sebuah kaos yang kayaknya tipe kita banget lah, warnanya, brandnya, kita kayak bangga banget kalau bisa pakai kaos itu. Cuman kita nggak ngomong, tapi dia orangnya care, orangnya tuh pengertian. Akhirnya pas kita ulang tahun misalnya, atau pas kita dapat nilai bagus atau apalah momennya, tiba-tiba dia ngirim kaos itu. Karena nggak bisa ketemu kita, dia ngirim pakai kurir, digoserin sama dia. Kurir ini dibayar nggak? Dibayar dong. Tapi kita tiba-tiba pas dapat kaos itu dari kurir, kita bilang, Mas, makasih banyak ya, makasih banyak ya, hatur nuhun, jazakallah khair dan segala macam. Kita kayak muji-muji kurir, kita berterima kasih pada kurir, kita mengingat jasa kurir, tapi kita nggak sama sekali bilang terima kasih kepada teman kita yang ngirim. Ini logis nggak sih? Itulah keadaan kita seringnya kepada Allah SWT. Allah yang ngirim kita nikmat lewat kurir. Kurirnya bisa bernama ayah, bisa bernama ibu, bisa bernama keluarga, bisa bernama pasangan, bisa bernama atasan, bisa bernama teman, sahabat. Kita bisa berterima kasih kepada mereka sebagai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi kita nggak bilang makasih ke Allah dalam bahasa alhamdulillah,
dalam bentuk penghargaan ke Allah itu lebih rajin ibadah, ini berarti kita lupa siapa yang sebetulnya ngirim kebaikan itu untuk kita. Kita lebih ingat orang yang membawanya, padahal dia juga dibayar. Orang yang membawa itu, kurir itu juga dibayar. Allah membayar ibu kita. Dengan apa? Bahwa setiap tetes susu ibu kita itu adalah kifarat dosa buat dia. Allah membayar ayah kita. Dengan apa? Setiap tetes keringat ayah kita itu kifarat dosa buat dia. Bukan berarti kita nggak perlu berbakti, bukan ya. Tapi maksudnya kalau ke mereka aja kita begitu berterima kasih, terus gimana dengan Allah yang kita Allah itu nggak dapat untung apa-apa untuk dari kita. Harusnya kita lebih bersyukur kepada Allah. Seandainya kita bisa banget menghargai kebaikan kedua orang tua kita. Coba sok kita sebagai anak, kalau dalam doa muhasabah disebut nama ibu kan gampang banget kan berlinang air mata. Kenapa? Karena kita terharu banget dengan pengorbanan ibu kita. Karena kita respect banget dengan pengorbanan ibu kita. Karena kita tahu banget pengorbanan ibu kita. Bisa nggak kayak gitu ketika nama Allah disebutkan? Malah lebih dari ibu harusnya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya tuh wajilat. Arti wajilat itu langsung kayak kayak gitu. Jadi ketika disebut nama ibu itu udah nggak kuat lagi pasti. Sama kayak kita kalau lagi berdoa bareng-bareng muhasabah, ya Allah ampunkanlah ibu saya. Begitu kata ibu disebut langsung luluh hati kita kan. Begitu kata ibu disebut langsung udah nangis, langsung berderai air mata, langsung kita bisa ngelakuin hal-hal yang sebetulnya nggak bisa kita lakuin secara normal. Bisa nggak nama Allah juga gitu dalam hati kita? Wajilat. Kenapa? Karena kita tahu banget kebaikan Allah, jasa Allah, rahmat dan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Alam yajidka yatiman fa'al.